Masa yang mengatasnamakan Majelis Rakyat Kota Sofifi atau Markas kembali menggeruduk kantor DPRD Maluku Utara pada Senin 28 Juli. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Sofifi. Merespons aksi ini, Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda menemui langsung para pendemo didampingi oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Kasayuda. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Ternate, Fizri Nurdin. Selamat siang, Fizri. Yang Baik, Fizri bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya aksi demo di depan kantor DPRD Maluku Utara? dapat kami sampaikan di Provinsi Maluku Utara di Sofifi bahwasanya ini ada markas yang melakukan demonstrasi sejak pagi hingga siang ini di mana mereka melakukan aksi tepat di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi menuntut untuk Sofifi dijadikan sebagai kota madya atau berpisah dengan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Nah, di mana mereka markas ini tergolong dari beberapa komunitas yang ada di Oba Utara, Oba Selatan, dan juga Oba Tengah. Mereka geruduk di kantor DPRD ini berdasarkan dengan Undang-Undang tahun 19 Undang-Undang 40 nomor 46 tahun 1999 di mana menyebutkan bahwa Provinsi Maluku Utara itu dipusatkan di pusat kota Sofifi. Namun hingga saat ini pemerintahan di kota Sofifi sendiri masih berstatus sebagai kelurahan. Makanya masyarakat Sofifi yang mengatasnamakan markas ini menggelar aksi untuk menuntut persoalan dengan undang-undang tersebut. Mungkin itu. Baik, Fizri, lalu tadi Gubernur Maluku Utara sempat menemui para pendemo. Lalu apa saja yang disampaikan oleh Gubernur Shirley kepada masa, Fizri? Gubernur Provinsi Maluku Utara sendiri, Shirley Laos menemu oleh masa aksi para markas tadi. Saya menghadiri rapat sidang paripurna di kantor DPRD Sofifi. Kebetulan juga para pendemo ini menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi sehingga gubernur menemui langsung mereka di mana ia mengaku akan mendorong atau meminta semua aspirasi yang kemudian disampaikan itu dalam bentuk tulisan dan sudah diterima akan ia dengan bersama dengan didampingi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Karyasuda. Ia menegaskan bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh markas ini akan ditindaklanjuti. Bukan itu. Baik, Fizri, ini bukan kali pertama aksi demo dilakukan oleh massa. Lalu mengapa massa ngotot ingin adanya pembentukan DOB Sofifi, Fizri? Ya, karena di pemerintahan untuk Sofifi sendiri statusnya masih bentuk kelurahan, bukan hanya karena di Sofifi ini kan ibu kotanya provinsi ya, hanya saja semua secara administratif masyarakat yang ada di Sofifi sendiri itu kan ada beberapa kelurahan, ada kecamatan Uba Tengah, Uba Utara, dan Uba Selatan, di mana mereka ini sebagai administratifnya masih di Pulau Tidore, karena Pulau Tidore sendiri itu berjauhan dengan untuk di Kota Sufi itu berjauhan pulau satu ke pulau yang lain. Kota Sufi sendiri berada di Pulau Halmahera, sementara untuk ke Tidore sendiri itu berada di pulau yang satu. Mungkin itu sehingga mereka menuntut DOB untuk dimekarkan sehingga kota administratif sebagai Provinsi Maluku Utara itu berada di Sufi sendiri. Mereka ingin pisah dengan Kota Tidore Kepulauan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Ternate Fizri Nurdin melaporkan terkait dengan aksi demo penuntut pembentukan DOB Sofifi. Selamat bertugas kembali. Pasar baru, ada rumah sakit lebih baik, air bersih, signal listriknya bagus, begitu bukan? Jadi sambil menunggu dengan sabar, akan saya cari dari segala sumber. Pak Ketua pun tadi sudah mengatakan akan bantu di pusat untuk mencarikan anggaran untuk Sofifi bisa kelihatan seperti ibu kota Sofifi, provinsi yang saat ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Wajah ibu kotanya beneran seperti ibu kota dan masyarakatnya sejahtera. Jadi sabar saja, kami di sini peduli dengan kesejahteraan Bapak Ibu. Tetapi pesan saya, karena orang semua bersaudara, tidak boleh bakulai. Kalau bicara baik-baik, jangan lempar-lempar, jangan berteriak-teriak, bicara baik-baik saja. Oke?
Sofifi menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara itu normanya adalah Undang-Undang 46 tahun 6 itu lex spesialis Tekandan. Lex spesialis Tekandan itu lex spesialis. Nah, ada cenderung ini karena ada muncul 4 tahun kemudian, ada muncul satu undang-undang. Undang-undang itu konsekuensi dari munculnya Undang-Undang 46. Undang-Undang berapa itu? Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten kota, beberapa kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Salah satunya Kota Tidore Kepulauan. Lalu kita membaca menilai Undang-Undang 46 sebagai bentuk lex spesialis dari kerangka menjadikan Sofifi menjadi ibu kota itu pasal 9 ayat 1 tegas. Ibu kota Provinsi Maluku Utara dijadikan di Sofifi absolutely deklaratif, mengikat dan harus dilaksanakan. Ya kan? Karena itu sependapat kan? Sependapat. Yang kedua, pasal 20 ayat 2, selambat-lambatnya 5 tahun. Undang-Undang 46 begitu dia bilang. Selambat-lambatnya 5 tahun, ibu kota definitif itu harus difungsikan. Selambat-lambatnya 5 tahun. Itu undang-undang itu dicetuskan tahun 99. Artinya pada tahun 99 itu memerintahkan selambat-lambatnya ibu kota provinsi yang ada di situ difungsikan. Sekarang nyaris 26 tahun. Ada mandatori undang-undang yang diabaikan. Ini pembangkangan konstitusi sebetulnya. Ya. Kecamatan Mamuju untuk Provinsi Sulawesi Barat. Jadi seluruh argumentasi itu saya sudah terima, saya mengerti betul. Tapi izinkan kami semua bekerja di bawah sumpah naungan Undang-Undang Dasar. Izinkan kami bekerja berdasarkan step undang-undang. Saya sepakat bahwa moratorium dasarnya bukan surat edaran, tetapi yang kami kejar sekarang setelah 11 tahun Undang-Undang Pemda itu keluar, PP terkait dengan desain besarnya tak kunjung dikeluarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.